Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan pernikahan yang kokoh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Pernikahan itu ada dasarnya baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida." Nikailah perempuan 2, 3, 4. Dan apabila tidak mampu, maka satu saja. Itu Qur'annya. Kalau hadisnya, Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati famar rohiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Itu dasarnya pernikahan baik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, merencanakan pernikahan itu, merencanakan pernikahan yang kokoh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah itu, yang pertama, persiapan pernikahan. Jadi pertama, pentingnya persiapan pernikahan. Nah, apa yang disiapkan dalam pernikahan? Ya banyak, termasuk kesehatan badan, jiwa, raga, kemudian mas kawin, kemudian wali orang tua, wali atau orang tua, kemudian ijab kabul, akad nikah itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ini yang perlu dipersiapkan. Tapi juga kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu memang harus ada namanya walimatul urus. Nah, kalau pernikahan, kalau resepsi kadang-kadang ada yang tidak ada. Tapi yang terpenting kalau di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada namanya walimatul urus, walimah pernikahan itu. Jadi disaksikan oleh masyarakat secara umum dan banyak. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, kriteria mencari pasangan atau kriteria memilih pasangan. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, Nabi bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiyah, wa jamaliha, wa diniyah, fatfar bidatid din, taribat yadaka." Jadi mencari, nikailah perempuan karena 4. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua nasabnya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat agamanya. Maka perlu mencari perempuan yang taat beragama agar hidupmu bahagia. Itu hadis Nabi. Karena apa? Kalau agamanya itu baik, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pasti baik. Tetapi kalau mencari karena hartanya, itu
biasanya ya, kehidupannya senengannya hura-hura saja atau senang-senang saja. Kemudian kalau mencari nasabnya itu biasanya banyak mengandalkan saya keturunan ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Tapi perilaku setiap harinya itu kurang diwujudkan. Nah, kemudian kecantikannya. Nah, cantik itu memang perlu. Tapi ketika masih muda usia 20, mungkin 20 sampai 40 tahun kelihatan cantik. Tapi di atas 40 itu akan kulit-kulit akan mengkerut dan kelihatan akan lebih tua. Nah, cantiknya pasti berkurang. Nah, dan kalau agamanya ini biasanya membekas, mantap dalam hati. Ya, makanya kalau orang perempuan yang agamanya baik, taat beragama, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, insya Allah taat pada seorang suami, tahu kewajiban seorang istri, kemudian juga suami juga harus tahu kewajiban seorang suami. Dan apa? Seorang suami itu, seorang laki-laki, suami atau seorang laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah ngayomi orang perempuan, yang bertanggung jawab. Orang laki-laki itu yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin. Itu seorang laki-laki. Nah, jadi perlu perempuan yang taat beragama, dan juga perlu seorang laki-laki yang bertanggung jawab baik lahir maupun batin, dan juga memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, mantapkan niat dan restu, karena niat itu perlu. Keinginan apapun, kita menginginkan apapun harus mempunyai niat yang kuat. Ketika niat kita bangun dengan kuat, insya Allah apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Itu niat. Dan juga restu, doa restu orang tua. Jadi mantapkan niat dan juga doa restu orang tua, karena restu orang tua itu sangat menentukan kebahagiaan dalam berumah tangga seorang anak. Nah, ketika kita mendapatkan doa restu dari orang tua, insya Allah dalam kehidupan kita berumah tangga, insya Allah akan berjalan dengan baik dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian yang keempat, persiapan mental, spiritual, dan sosial. Nah, mental ini dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran kita, baik seorang laki-laki atau perempuan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang seorang perempuan itu main perasaan, yang laki-laki main akal. Nah, ini pola pikir mental, pola pikir yang berbeda ini harus kita satukan. Contoh-contohnya banyak. Biasanya kalau di dalam masyarakat itu orang perempuan sering dalam bahasa kasar halusnya itu menasihati seorang suami tanpa henti, biasanya begitu. Nah, seorang laki-laki harus sabar, Nah, inilah mental. Jadi pemikiran yang berbeda harus kita satukan. Nah, ketika kita bisa menyatukan pemikiran yang berbeda, nah inilah akan membuahkan
Nah, keluarga yang bahagia. Kemudian juga spiritual, ibadahnya, contoh sholatnya, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini dua-duanya, baik seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah menikah harus banyak-banyak beribadah, sholatnya, puasa, zakat. Nah, kemudian dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu harus senantiasa hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang baik. Jadi di samping hablum minallah, ibadah kita, hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah baik, juga hablum minan nas itu harus baik. Hidup bertetangga, contoh hidup bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat, semuanya harus baik. Maka ketika kita bisa melakukan semuanya itu, insya Allah kehidupan rumah tangga kita ini akan menjadikan kokoh dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.